Assalamualaikum, halo Sobat Sehat. Selamat datang di podcast Kesehatan Santai bareng aku, Dr. Sarah. Kali ini, kita bakal bahas topik yang agak sensitif, tapi nyata banget, dan banyak dialami terutama oleh remaja dan dewasa muda. Onani. Pasti banyak yang mikir, onani kan hal biasa dok, semua orang juga pernah. Tapi tahu nggak, kebiasaan ini bisa berdampak besar ke kesehatan fisik dan mental kalau dilakukan berlebihan. Jadi, simak sampai habis ya, karena di akhir nanti aku dan Dr. Boyke bakal kasih cara-cara paling efektif buat menghentikan kebiasaan ini dan menjaga kesehatan tubuh kamu tetap prima. Pernah ngalamin hal yang mirip? Ceritain di komentar, siapa tahu bisa bantu teman-teman lain juga. Dan dari kota mana dan usia berapa, tulis aja di komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa follow, like, dan share podcast ini ya, biar makin banyak yang tercerahkan tentang kesehatan. Oke, langsung aja kita sambut narasumber spesial kita hari ini, yang pasti udah nggak asing lagi. Langsung aja, ini dia Dr. Boyke Dianugraha, SPOG MARS, dokter yang sudah terkenal banget dalam edukasi kesehatan seksual di Indonesia. Apa kabar dok? Halo Dr. Sarah, halo juga pendengar podcast. Kabar baik, seneng banget bisa ngobrol santai, tapi penting banget kayak gini. Wah keren dok, topik hari ini agak panas ya, tapi penting banget buat dibahas terbuka biar nggak salah kaprah. Dok, mungkin bisa dijelasin dulu ya buat pendengar, sebenarnya onani itu apa sih dan kenapa banyak orang melakukannya? Onani atau masturbasi itu stimulasi organ kelamin sendiri untuk mendapatkan kepuasan seksual. Secara medis, ini sebenarnya hal yang alami, karena tubuh kita memang punya dorongan seksual. Tapi masalah muncul kalau dilakukan berlebihan, bisa sampai mengganggu aktivitas, fokus, bahkan hubungan sosial. Jadi, kalau sesekali sih nggak masalah ya dok, tapi kalau tiap hari bahkan berkali-kali sehari, itu udah jadi tanda bahaya. Betul banget dok, karena otak akan terbiasa mendapatkan dopamin instan. Akibatnya, seseorang bisa kehilangan semangat, jadi cepat lelah, bahkan bisa menurunkan kepercayaan diri. Wah, ini menarik banget dok. Jadi bukan cuma soal fisik, tapi juga efek ke mental health ya dok. Yap. Banyak yang jadi gampang cemas, mudah marah, bahkan ngerasa bersalah terus-menerus setelah melakukannya. Kalau boleh tahu dok, apa aja sih efek atau bahaya kalau seseorang kecanduan onani? Banyak dok. Pertama, bisa terjadi gangguan ereksi dini karena tubuh kehilangan sensasi alami. Kedua, kadar hormon testosteron bisa menurun. Ketiga, bisa timbul masalah kulit atau iritasi karena gesekan yang berlebihan. Waduh, kedengarannya sepele, tapi ternyata efeknya bisa berat ya, apalagi kalau sudah sampai mempengaruhi performa dan kepercayaan diri. Betul banget dok. Belum lagi dampak psikologis, seperti rasa bersalah, minder, dan susah fokus kerja atau belajar. Jadi bukan cuma lemas fisik, tapi lemas semangat juga ya dok. Hahaha. Iya betul, karena dopamin yang dilepaskan itu palsu. Setelah selesai, otak malah drop, dan itu bisa bikin seseorang makin ketergantungan. Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu dok. Kalau udah terlanjur kebiasaan, gimana cara berhenti dengan efektif? Yang pertama, kenali pemicunya. Biasanya orang melakukan itu karena stres, bosan, atau kesepian. Jadi ubah situasinya. Olahraga, mandi air dingin, atau alihan ke kegiatan produktif. Kalau ngerasa pengen, jangan lawan langsung ya dok, tapi alihkan ke aktivitas lain. Betul banget dok. Kedua, jauhi konten pemicu seperti video porno. Hapus, blokir, dan ganti tontonan kamu dengan hal positif. Misalnya video motivasi atau podcast kesehatan seperti ini. Setuju banget dok. Terus kalau udah parah banget, sampai ngerasa sulit kontrol diri? Kalau sudah masuk ke tahap kecanduan berat, jangan malu untuk konsultasi ke psikolog atau dokter andrologi. Karena itu artinya udah masuk ranah terapi perilaku.
Wah, jadi jangan nunggu sampai parah dulu ya. Lebih baik sadar dan mulai berubah dari sekarang. Dok, kalau boleh jujur, banyak pendengar kita yang mungkin udah bertekad berhenti, tapi kadang kalah sama godaan. Ada pesan motivasi nggak buat mereka? Tentu ada, Dok. Pertama, ingat, kontrol diri itu tanda kedewasaan. Setiap kali kamu berhasil menahan diri, kamu sedang membangun versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan itu luar biasa. Wah, keren banget dok. Jadi bukan cuma berhenti onani, tapi juga melatih mental jadi lebih kuat dan fokus ya. Betul. Ingat juga, energi yang biasa keluar lewat onani, kalau diarahkan ke hal positif, seperti olahraga atau kerja keras, hasilnya bisa luar biasa. Wah, luar biasa banget obrolan kita hari ini bareng Dr. Boyke. Dari bahaya onani, sampai cara berhenti yang efektif banget. Terima kasih juga Dr. Sarah. Semoga banyak yang tercerahkan dan mulai hidup lebih sehat lahir batin. Amin. Nah Sobat Sehat, kalau kamu ngerasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa follow, like, share ke teman kamu yang butuh dengerin ini. Karena kesehatan bukan cuma fisik, tapi juga mental dan perilaku. Yuk, mulai hidup lebih sehat, lebih sadar, dan lebih bahagia. Terima kasih dok sudah mampir di podcast kali ini dan memberikan ilmunya. Sama-sama, Bu Dok. Dan terima kasih kepada penonton semuanya sudah dengerin podcast Kesehatan Santai bareng Dr. Sarah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.